Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang mengungkapkan perasaannya dengan berkata, "Kenapa ya aku ini kok mulai malas beribadah?" Malas beribadah dalam Islam juga disebut dengan futur. Maka ini merupakan penyakit. Penyakit bagi orang-orang yang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang mereka atau kita diterpa kemalasan dalam melaksanakan ibadah ini. Maka dari itu kita perlu mengkaji apa sebenarnya sebab sehingga kita ini merasa malas dalam beribadah. Mungkin sebelum-sebelumnya kita ini merupakan salah satu orang yang rajin, bisa dikatakan ya, untuk beribadah. Kita rajin sholat, ke mushola, ke masjid. Kita rajin mendengarkan pengajian-pengajian. Kita rajin bermuzakarah, membaca buku-buku agama dan buku-buku hal-hal yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kenapa akhir-akhir ini terkadang kita merasa kok malas ya? Yang dulu saya rajin mendengar, membaca Al-Quran, sekarang jadi malas. Yang dulunya kita rajin datang ke masjid, ke mushola untuk melaksanakan ibadah sholat, kenapa terasa malas? Kok kayaknya lebih enak sholat di rumah? Atau kok kayaknya lebih enak bahkan tanpa beban dalam meninggalkan aktivitas-aktivitas ibadah tersebut. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam video yang singkat ini akan menyampaikan sedikitnya dua penyebab kenapa kita ini malas dalam beribadah. Yang pertama adalah malas yang datang dalam diri kita untuk beribadah adalah disebabkan karena banyaknya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus." Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazid bitta'ah. Iman itu naik, akan naik dia, grafiknya akan naik ketika kita itu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yanqus, iman itu akan turun wayangkus bil maksiyah, karena banyaknya kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja sementara waktu ini kita melakukan maksiat-maksiat tanpa kita sadari. Apalagi dengan kecanggihan teknologi hari ini ya, mata kita mungkin tanpa kita sadari bermaksiat. Sehingga mata yang kita gunakan dulunya untuk membaca Al-Qur'an, membaca buku-buku yang bermanfaat, mulai sedikit demi sedikit jenuh. Karena apa? Karena adanya nikmat maksiat yang dipakai dari mata kita. Mungkin tanpa kita sadari dengan teknologi yang canggih kita mendengar hal-hal yang maksiat, yang membuat telinga kita sudah mulai bosan untuk mendengar kajian-kajian agama, ceramah-ceramah agama maupun nasihat-nasihat daripada orang-orang alim dan ulama. Mungkin juga apa yang kita bicarakan gitu ya, apa yang kita bicarakan itu merupakan pembicaraan yang berbau daripada maksiat tanpa kita sadari. Mungkin terkadang mencaci, terkadang memaki, dan hal ini yang membuat kita jadi malas membaca Al-Quran. Inilah salah satu penyakit yang membuat kita ini menjadi futur, lemah dalam ibadah. Karena apa? Karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, karena banyaknya mungkin kita tanpa sadar atau kita sadari memakan makanan yang haram. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 91. Dia mengatakan bahwasanya siapa saja yang memakan makanan yang haram, maka mau tidak mau tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat tubuh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadi kenikmatan dalam bermaksiat itu, kita nikmati bermaksiat ini, maka ibadah pun akan terasa hambar. Karena ini sudah menjadi sejoli.
ibadah jika kita terus-menerus melakukannya akan terasa nikmat. Sehingga dengan nikmatnya ibadah, maksiat tidak lagi enak. Begitu sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit, maka maksiat itu akan menjadi nikmat bagi kita. Dan ketika maksiat itu sudah menjadi nikmat, maka ibadah akan hambar, akan tidak enak lagi kita rasa untuk melakukannya. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini penting untuk kita hindari agar semangat kita dalam beribadah terus ada dan kita terhindar dari sifat futur atau malas dalam beribadah. Akhirnya, jaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita dari mengkonsumsi barang-barang yang haram. Semoga di video singkat ini ada manfaat yang saya sampaikan kepada kita semua, terutama buat saya sendiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.